الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين والمحسنين والمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إلى آخر آية. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah lah yang layak mendapatkan pujian. Allah lah yang paling layak kita syukuri, karena terlalu banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketakwaan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan alam, baginda tercinta Nabi kita, Nabi yang paling bertakwa, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membuktikan bahwa memang orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia. Beliau adalah orang paling bertakwa sepanjang sejarah manusia, dan dari kalangan manapun menganggap kalau objektif bahwa Nabi adalah manusia yang paling hebat di dalam sejarah. Hadirin jamaah yang berbahagia, mengawali khutbah ini saya ingin mengajak kepada kita semua, kepada khatib pribadi dan kita semua, marilah kita terus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita refleksikan ketakwaan itu dalam 4 kecerdasan. Jadi omong kosong orang dikatakan bertakwa kalau dia tidak cerdas, kalau dia tidak memiliki 4 kecerdasan, sebagaimana dalam ayat yang tadi dibacakan. Jadi kalau kita ingin disebut takwa tapi belum memiliki 4 ini, maka bisa dibilang kita masih halu, masih menghayal. Jadi masih perlu meningkatkan lagi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam ayat-ayat yang dibacakan sebagian tadi, bahwa nanti orang-orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surga-surganya Allah. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa yang akan dimasukkan ke dalam surga-surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Wa uyun di situ nanti ada 3 mata air. Ada madu, ada susu, ya. Ada madu, ada susu, ada minuman-minuman segar, buah-buahan dan lain sebagainya. Pokoknya di surga itu yang enak-enak. Maka orang-orang kaya di zaman sekarang kalau bikin rumah itu niru surga. Betul enggak? Tajri min tahtihal anhar, itu kan niru surga. Di rumahnya itu ada air mengalir, di situ ada akuariumnya, di situ ada kolam ikannya, ada pohon-pohon. Pokoknya orang-orang kaya itu biasanya meniru surga.
Jadi kenikmatan-kenikmatan yang ada sekarang, termasuk di hotel-hotel, kalau kita ke hotel, saya lihat kok niru Quran. Tajri min tahtil anharnya itu di situ. Hijau, sejuk, gitu ya, bersih, gitu ya. Nah, orang yang akan masuk surga ini hanya orang yang bertakwa. Tapi orang yang bertakwa itu disebut orang bertakwa baru sah kalau memiliki 4 kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan personal. Ada dalam ayat ini, akhirina ma antahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi pertama ketika hidup di dunia itu muhsin. Muhsin itu orangnya baik. Orangnya baik kepada siapapun baik, itu muhsin. Orangnya taat gitu ya, itu muhsin. Apa itu muhsin? Muhsin itu orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Ada dalam hadis. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Orang yang muhsin itu adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah, selalu beramal hanya karena Allah, seakan-akan dia dilihat Allah. Meskipun dia tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat dia. Itu. Jadi kalau mau sholat, yang diingat Allah. Kalau mau beramal, yang diingat karena Allah, bukan karena yang lain. Muhsinin. Senyum, orangnya itu sering senyum, tetapi jangan selalu senyum. Kalau selalu senyum berbahaya. Jadi menunjukkan kegembiraan, menunjukkan dia itu baik kepada orang lain, menunjukkan murah hati. Nah, itu ciri orang yang pertama. Jadi kalau kita masih menunjukkan muka yang masam, menakutkan, kejam, zalim, nah ini ciri yang pertama aja gagal. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan yang pertama ini. Semua bisa. Tidak harus kaya, tidak harus miskin, kaya pun bisa. Tidak harus kaya, miskin pun bisa. Tidak harus pejabat, rakyat pun bisa. Tidak harus rakyat, pejabat pun bisa. Semua bisa. Insya Allah bisa. Tidak harus pintar, yang tidak pintar pun bisa. Insya Allah bisa. Ya. Yang pertama ini. Jadi apakah kita sudah jadi orang bertakwa? Kita tanya pada diri, apakah kita sudah menjadi orang muhsin? Yang kedua, kecerdasan apa lagi? Kecerdasan secara emosional. Tuh. Orang yang bertakwa itu emosinya tidak meletup-letup. Ditunjukkan dengan apa? Kecerdasan emosional tertinggi itu kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang yang emosinya bagus itu tidurnya sedikit. Kira-kira begitu ya. Tapi bukan tidur sedikit dipakai untuk ngobrol. Tidurnya sedikit dipakai untuk beribadah, dipakai untuk zikir, dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebetulnya gampang kalau mau nyari orang yang penyabar betul. Cari aja jam 3 pagi dia sudah bangun atau belum. Kalau dia sudah bangun jam 3 pagi bertahajud, itu orang cenderung orangnya secara emosionalnya bagus. Secara emosionalnya gampang gitu. Orangnya enteng, orangnya baik, orangnya tidak meletup-letup. Jadi kalau mau mencapai orang yang bertakwa, emosinya itu harus baik. Salah satu latihannya tadi, bangun pagi, sedikit tidur, tapi bukan berarti sedikit tidur dipakai untuk bergadang. Karena sekarang banyak yang sedikit tidur maknanya lain. Tidurnya pagi, sorenya bergadang sampai pagi. Yang dimaksud sedikit tidur itu tidurnya sore, malamnya 2/3 malamnya bangun. Itu yang dimaksud, jangan dibalik. Banyak anak muda, bukan di sini ya, yang begitu. Dibalik, 2/3 dibalik.
2/3-nya dibalik jadi salah. Tidur dulu baru bangun, bukan bangun dulu baru tidur. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia mempunyai kecerdasan spiritual yang bagus. Ciri orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang bagus adalah mereka yang selalu beristighfar. Dan ciri yang paling tepat istighfarnya adalah ketika di waktu sahur. Jadi setelah dia tahajud, dia tidak tidur lagi, tapi dia dilanjutkan dengan zikir dan istighfar sampai dengan subuh. Nah, ini ciri yang ketiga. Wabil asharihum yastaghfirun. Karena kalau di waktu sahur aja istighfar, apalagi di waktu lain. Karena di waktu sahur itu waktu yang berat. Mau bangun itu berat di waktu sahur itu ya. Wah, ini bukan Ramadan ini, gitu kan? Bukan Ramadan ini. Kalau Ramadan mah lebih mudah. Tapi kalau di bulan bukan Ramadan itu cenderung berat. Kalau orang bisa melakukan itu, istighfar di waktu sahur, insya Allah itu adalah ciri orang yang bertakwa. Kecerdasan ketiga orang yang bertakwa yaitu kecerdasan spiritual. Gak mungkin orang yang di waktu sahur istighfar tidak sholat, gak mungkin. Tidak rajin sholat sunnah itu enggak mungkin. Tidak rajin sedekah itu enggak mungkin, insya Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta-harta mereka ada hak bagi orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang yang mahrum, orang yang tidak punya tetapi meminta-minta. Ada juga orang yang tidak punya yang tidak mau minta. Nah, itu. Jadi kecerdasan yang keempat, kecerdasan finansial. Orang yang bertakwa itu kalau finansialnya itu sebahagian kecilnya didermakan untuk orang yang membutuhkan. Jadi kalau ada orang cerdas, orang hebat, hartanya hanya untuk dirinya, nah ini bukan orang cerdas. Apalagi ditambah korupsi, lebih nggak cerdas lagi. Orang yang cerdas secara finansial itu sebahagian hartanya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Baik itu orang yang membutuhkan itu meminta atau tidak. Kalau di lingkungan kita tahu siapa yang butuh, siapa yang enggak kan? Ada yang butuh tapi enggak minta, ada itu. Ada yang butuh minta, ada. Ada yang tidak butuh minta juga ada. Harus selektif nih. Dua aja. Yang butuh minta dan yang butuh tidak minta. Inilah jatah di antara harta yang kita miliki. Tentunya sesuai kemampuan. Kalau bagi kita ngasih 100.000 udah lumayan. Tapi kalau bagi orang kaya ngasih 100.000 terlalu kecil. Itu sesuai kemampuan. Kalau kita mampunya ekonominya seperti ini, ya layaknya seperti apa. Kalau dalam zakat kan 2,5%. 2,5% adalah harta yang wajib kita keluarkan sebagai zakat dalam 1 tahun, gitu ya. Kalau kita sudah mencapai dengan nisab. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Jadi yang akan masuk surga, insya Allah kita masuk semua, mudah-mudahan amin, adalah hanya orang-orang yang bertakwa. Kita mudah-mudahan masuk ke dalamnya. Ciri-cirinya, jadi jangan ngaku-ngaku takwa. Saya kan takwa karena pakai baju takwa. Ciri-cirinya nih, kalau udah memiliki 4 ciri ini, insya Allah. 1, kita cerdas secara personal, jadi orangnya baik, gitu ya, orangnya rajin, orangnya taat. Yang kedua, orang yang tidurnya sedikit untuk beribadah. Yang ketiga, beristighfar di waktu sahur. Yang keempat, rajin bersedekah sesuai kemampuannya bagi orang yang membutuhkan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله تعالى قد وعد لمن اتقى بدخول الجنة وتوعد لمن عصاه بدخول جهنم مأواه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم على أهلك الذي عاهدت إليهم واجعل منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.